Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Materi IPA kelas 8. Pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari boleh bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pernahkah kalian memperhatikan orang yang sedang berlari atau seorang anak yang lari seperti saat ini? Mengapa anak ini dapat berlari? Mau tahu jawabannya? Ayo kita pelajari. Gerak pada manusia ya sama seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia dan hewan mempunyai alat gerak dikatakan aktif. Gerak aktif itu karena adanya otot. Nah, adanya otot yang menempel pada tulang sehingga menimbulkan terjadinya pergerakan. Nah, sehingga dikatakan bahwa tulang atau gabungan tulang nanti yang membentuk rangka itu disebut alat gerak pasif. Ya, coba kalian bayangkan apa yang terjadi ya kalau misalnya tubuh kita ini terdiri dari tulang saja tanpa ada otot. Kita tidak akan bisa melakukan sebuah pergerakan. Ya. Untuk pelajaran yang pertama ini kita akan bahas tentang rangka. Nah, seperti inilah bayangan gambar rangka manusia, ya. Rangka manusia. Rangka manusia ini kelompokkan menjadi 3 ya nantinya. Ada rangka tengkorak atau rangka bagian kepala, ada rangka badan, ada rangka anggota gerak yang terdiri dari tangan dan kaki. Nah, ada fungsi rangka. Yang pertama adalah rangka melindungi organ-organ dalam dan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, lambung. Ini dilindungi oleh organ tulang rusuk ini, tulang rusuk, ada tulang dada. Sedangkan pada tulang tengkorak ini melindungi ya otak dan organ dalam lainnya ya. Seperti itu. Sehingga dikatakan melindungi organ ya. Yang kedua sebagai pemberi bentuk tubuh, ya, penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Nah, kalau kita analogikan dengan sebuah tenda tanpa adanya besi tulangannya itu tidak akan berdiri. Nah, seperti itu juga dengan manusia tanpa adanya rangka, maka tidak akan pernah ada pemberi bentuk tubuh, ya bisa berdiri. Seperti itu. Yang kedua tempat melekatnya otot. Nah, nanti di rangka ini akan melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Yang fungsi rangka yang keempat adalah sebagai pembentukan sel darah. Nah, sel darah di sini baik berupa sel darah putih maupun sel darah merah. Ya. Yang ketiga rangka ini yang selanjutnya yang keempat bentuk sel darah tadi ya, sel darah merah atau sel darah putih. Yang kelima adalah sebagai alat gerak pasif seperti di awal tadi ya, dikatakan pasif karena dia tidak memungkinkan terjadinya pergerakan kalau hanya rangka saja. Baik, selanjutnya. Nah, rangka tadi sudah kita bahas di awal tadi dibedakan menjadi 3. Ada rangka kepala atau rangka tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini gabungan dari tulang-tulang ini, tengkorak ini membentuk rangka kepala ya. Tulang pembentuk kepala melindungi komponen kepala ya dari otak. Seperti ini adalah tampilan dari otak manusia ya. Nah, yang pertama adalah tulangnya ini adalah tulang dahi, bagian dahi sini. Yang selanjutnya tulang pelipis sini ya. Gambarnya diperhatikan ya. Tulang mata, bagian mata, ada tulang hidung. Selanjutnya tulang pipi, ada tulang rahang bawah. Tentu ada juga tulang rahang atas ya. Selanjutnya ada tulang ubun-ubun. Nah, ini adalah tulang kepala bagian yang tampak depan, gitu ya. Nah, ini gabungan tulang-tulang yang membentuk ini nanti gabungan tulang dahi sampai tulang ubun-ubun ini akan membentuk namanya tulang kepala atau tulang tengkorak, gitu ya. Selanjutnya tulang rangka badan. Nah, rangka badan ini seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, fungsinya untuk melindungi organ dalam tadi ya, seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan organ-organ dalam lainnya ya.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya, tulang penyusun anggota badan. Yang pertama tulang leher. Tulang leher ini ya, ini adalah barisan dari tulang belakang. Ya, barisan dari tulang belakang. Selanjutnya ada namanya tulang selangka. Di sini ya, tulang selangka. Yang selanjutnya tulang belikat. Nah, tulang belikat ada belikat kiri dan belikat kanan ya. Nanti di sini ada di tulang pergelangan tangan dengan nanti akan dihubungkan dengan sendi. Nanti akan kita bahas ke depan ini ya. Tulang gelang panggul, ada tulang belakang, ada tulang rusuk gitu ya. Ada tulang dada. Seperti itu. Nah, tulang selanjutnya adalah tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini dibedakan jadi dua ya. Ada tulang anggota gerak di bagian atas dan tulang anggota gerak di bagian bawah. Tulang anggota gerak di bagian atas itu adalah tangan, ya. Nah, penampang tulang tangan itu seperti ini ya. Nah, namanya ada ini adalah tulang pangkalan. Ya. Yang selanjutnya tulang lengan atas. Yang gambar sini. Yang selanjutnya tulang hasta dan yang jelas yang selanjutnya ini tulang pengupil ya. Jangan sampai terbalik ya antara tulang hasta dengan tulang pengupil. Selanjutnya tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan dan tulang jari tangan ya. Seperti itu. Selanjutnya yang di bagian bawah tadi, alat gerak bagian bawah meliputi kaki ya. Di kaki ini ya ada beberapa tulang penyusun kaki, anggota gerak kaki ya. Ada tulang paha ya, seperti itu ya. Ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, ada tulang betis di sini ya. Ada tulang pergelangan kaki ya, ada tulang telapak kaki, ada tulang jari kaki. Nah, jangan sampai kalian terbalik ya antara tulang kering dengan tulang betis ya. Tulang yang berada di depan ini ya ini disebut tulang kering ya. Di sampingnya baru tulang betis. Baik. Nah, berdasarkan bentuknya ini tulang ada 3 jenis ya. Nanti kalian akan identifikasi lagi ya, yang mana yang termasuk tulang pipa. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri tulang pipa itu karakteristiknya bentuknya seperti tabung atau seperti pipa ya. Pipa memanjang ya, berongga dan memanjang. Nah, yang mana juga di tulang ini tempat pembentukan sel darah ya, sel darah merah. Bapak ambil contoh ya, saya ambil contoh ini teman-teman ada tulang paha ini di sini ya. Ini adalah jenis tulang pipa ya. Bentuknya pipa ya, ada tulang kering. Ada tulang hasta dan pengupil pada tangan. Nah, ada tulang kering tadi dengan tulang betis itu sama ya, bentuknya adalah tulang pipa gitu yang memanjang. Nah, selanjutnya ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini bentuknya kenapa dikatakan pipih? Karena memang bentuknya pipih, gepeng, tipis ya. Nah, berongga terdapat pada tulang belikat seperti di sini ya, tulang belikat. Habis itu ada tulang fanggul ini ya, tulang rusuk gitu ya. Tulang dada ini semuanya adalah bentuknya pipih gepeng ya, bentuknya pipih. Yang selanjutnya tulang pendek. Dikatakan tulang pendek karena memang bentuknya pendek ya. Bentuknya menyerupai kubus ya, seperti dadu ya, kubus seperti dadu ya, terdiri dari bangun ruang seperti kubus. Nah, terletaknya di mana? Terletak di telapak tangan, kemudian pergelangan kaki juga ada di pergelangan tangan. Gitu ya. Selanjutnya ada sendi ya, sendi. Nah, sendi ini merupakan jaringan penyambung antar tulang ya, antara tulang satu dengan tulang yang lain ini disambung dengan sendi ya. Nah, coba bayangkan apa yang terjadi ketika tidak ada sendi tulang antara tulang itu tidak ada sambungannya ya, apa jadinya ya, tidak akan mungkin nanti timbul adanya pergerakan seperti di awal tadi, tidak mungkin kita bisa melakukan pergerakan. Nah, sehingga sendi itu perlu ya untuk menghubungkan antar tulang. Nah, di sendi sendiri itu ada namanya cairan sinopia ya, antara sendi itu. Tujuannya ini cairan ini adalah sebagai pelumas ya, pelumas atau sebagai olinya gitu ya kalau di motor itu. Selanjutnya, nah berdasarkan sifatnya tadi
selanjutnya, sendi dibedakan jadi 3. Ada namanya sendi sinatrosis atau sendi mati. Sendi mati ini ya sendi yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan ya. Tidak mungkin terjadinya pergerakan. Ini contohnya ini pada tengkorak ya, tengkorak. Pada tulang tengkorak. Yang selanjutnya sendi kaku, ampiartrosis. Ini hubungan antar tulang yang menyebabkan terjadinya pergerakan sedikit. Adanya kaku, maka dikatakan sebagai sendi kaku. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita melakukan pernapasan dada gitu ya, tulang rusuk ini akan naik ya gitu ya. Naik, relaksasi, berkontraksi gitu ya. Ini disebut pergerakannya, tapi pergerakannya kaku ya. Kalau tulang rusuk dengan tulang belakang gitu ya. Nah, yang selanjutnya diartrosis ini adalah sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan secara leluasa ya. Nah, diartrosis itu dibagi menjadi beberapa sendi ya. Bisa kita lihat gambarnya, sendi gerak, ada sendi putar, sendi yang ada di leher ini. Yang kedua sendi engsel. Sendi engsel ini dikatakan sendi engsel karena memang bentuknya seperti daun pintu gitu ya, membuka, menutup gitu ya. Nah, sendi engsel ini terjadi di pergelangan tangan ya, tangan dengan kaki sini ya. Ini adalah sama-sama sendi engsel. Sendi peluru memungkinkan terjadinya pergerakan segala arah bebas ya. Ini adalah sendi peluru. Nah, sendi antara tulang pinggul ini dengan tulang gelang panggul dengan tulang paha ya. Atau antara tulang belikat dengan tulang di pergelangan tangan. Ini adalah sama ya, sendi peluru. Ada sendi plana. Sendi plana ini sendi yang jadi di jari tangan. Ya, jari kaki sama ya. Baik, selanjutnya. Nah, otot. Nah, otot tadi, otot adalah dikatakan sebagai gerak aktif. Karena dia mampu berkontraksi ya. Nah, otot untuk menggerakkan tulang karena dia mampu berkontraksi. Apa yang terjadi ya ketika rangka kita ini tidak ada otot? Tidak mungkin terjadi pergerakan ya otot. Nah, otot ini dibedakan menjadi 3 karakteristiknya ya. Yang pertama adalah kontraksibilitas. Ini adalah kemampuan otot untuk dapat mengerut atau menguncup ya, kemampuannya ini. Yang kedua, ekstensibilitas. Kemampuan untuk berelaksasi atau memanjang. Itu ya. Yang ketiga, elastisitas ya, kemampuan otot untuk bisa kembali ke wujud asalnya ya, dia bisa memanjang, dia bisa mengerut ya. Ini adalah kemampuan daripada otot gitu ya. Oke, bisa dipahami ya kemampuan dari otot. Nah, macam-macam otot. Nah, otot ini yang pertama adalah otot lurik. Nah, kalau kita lihat otot lurik bisa juga orang menyebutnya dengan otot rangka atau otot serat lintang, sama ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang otot rangka, karena memang otot lurik ini adanya di melekat pada rangka ya, melekat pada rangka. Misalnya di mana ya terjadi otot lurik? Misalnya pada pergelangan tangan, kaki, pada betis ya, seperti itu ya. Nah, ini yang ciri-cirinya yang pertama otot lurik ini ya, bentuknya silindris memanjang ya. Kalau kita lihat bentuknya memang silindris. Silinder ya, silinder memanjang. Nah, kalau kita lihat inti selnya ini, berintinya ini ada inti selnya ini banyak ya, tapi berada di bagian tepi. Kalau kita lihat bentuknya ini ya. Nah, pada otot lurik ini bergerak cepat ya. Ini pada otot lurik ini dikendalikan oleh otak ya, dikendalikan secara sadar. Pergerakannya ini dilakukan secara sadar ya. Nah, misalnya ketika kita mengangkat gitu ya, mengangkat menggunakan tangan, ini dilakukan secara sadar gitu ya. Beda dengan refleks ya teman-teman. Kalau refleks beda ya. Gerak refleks itu gerak yang tidak sengaja tapi langsung begitu ya. Baik, yang selanjutnya cirinya bergerak cepat tapi cepat lelah ya, cepat lelah, bergerak cepat karena memang langsung direspon oleh saraf otak ya, saraf pusat untuk melakukan pergerakan ya, mereka pada rangka. Nah, ini tadi ya,
melekat pada rangka sehingga dikatakan juga sebagai otot rangka. Gitu ya. Yang kedua, otot jantung. Nah, dikatakan otot jantung karena memang otot jantung ini hanya ada di jantung ya. Jadi jantung, terdapat pada jantung ya. Berbentuk silindris tapi bercabang ya. Bekerja secara tidak sadar atau otonom ya. Bergerak secara tidak sadar. Nah, ini bekerja terus-menerus ya otot jantung. Coba kita bayangkan apabila otot jantung kita ini tidak bekerja ya. Maka kita tidak mungkin lagi ya kita bisa melakukan aktivitas, kita dikatakan meninggal atau tidak mampu lagi ya ketika otot jantung ini tidak bekerja begitu ya, tidak lagi kehidupan kita gitu ya, seperti itu. Bekerja terus tanpa istirahat ya, pergerakan jantung ya, dia memompa terus ya. Nah, otot jantung ini bekerja terus ya. Ya, ini adalah bekerja ya secara tidak sadar. Baik, selanjutnya adalah otot polos ya. Otot polos ini umumnya terdapat pada ya sistem pencernaan, misalnya lambung. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya seperti gelendong gitu ya. Gelendong, susunan kayu-kayu gitu ya. Gelendong ya bentuknya. Bekerja secara tidak sadar. Ingat ya, otot polos bekerja secara tidak sadar. Artinya kerjanya ini tidak dipengaruhi oleh otak kita untuk memerintah dulu baru bekerja, tapi dia langsung secara otomatis ya bekerja secara tidak sadar. Berinti tunggal ya. Intinya kalau kita lihat beda dengan otot jantung maupun otot lurik tadi atau otot rangka tadi ya. Kalau otot polos ini intinya hanya satu. Kalau di otot jantung dengan otot rangka tadi atau otot lurik tadi intinya banyak gitu ya. Warnanya bening kalau dilihat ya di mikroskop, warnanya bening. Nah, ini terdapat pada saluran pencernaan misalnya, ya lambung misalnya, pada usus misalnya, ya pada pembuluh darah, ya saluran reproduksi maupun saluran ekskresi ya. Nah, video ini terasa bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nantikan video kita selanjutnya. Terima kasih.